بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا الكريم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فالحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah atas segala atau atas semua nikmat yang kita rasakan secara kita sadari atau tidak. Karena tentunya nikmat Allah tidak mungkin kita bisa hitung dan ukur. Di antara nikmatnya adalah Allah memberikan kita kemudahan untuk sholat subuh berjamaah yang disaksikan langsung oleh malaikat, dan waktu saat malaikat yang bertugas pagi dan malam bertukar. Dan juga ini adalah sholat subuh yang mengerjakan sholat subuh berjamaah kana fi zimmatillah, dia berada dalam jaminan Allah, jaminan keamanan Allah. Dan juga Allah mudahkan kita untuk duduk dalam majelis ilmu yang dengannya kita mengetahui apa yang halal, apa yang haram. Berbicara mengenai halal dan haram, khususnya berhubungan juga dengan makanan, maka terdapat sebuah hadis yang menyebutkan mengenai seseorang yang menempuh perjalanan jauh, safar, dalam keadaan rambut acak-acakan dan kesulitan, lalu dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dia memohon kepada Allah. Orang dengan gambaran demikian, dia seseorang yang sepatutnya doanya dikabulkan, karena dia dalam perjalanan lalu mengalami kesulitan, kepayahan, rambutnya acak-acakan, berdebu, lalu dia mengangkat tangannya, karena bisa mengatakan sesungguhnya Rabbmu malu, maha mulia dan malu apabila seseorang mengangkat tangannya memohon lalu mengembalikan tangannya dalam keadaan hampa. Sehingga salah satu adab berdoa adalah memang mengangkat tangan, walaupun tidak semua kondisi kita mengangkat tangan dalam berdoa. Lalu kemudian dia pun memelas, ya Rabb, ya Rabb. Memelas, dan memelas juga salah satu adab doa yang baik yang diperintahkan, bahwa kita bila berdoa kita memelas kepada Allah, menunjukkan kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyebut nama Allah, yaitu Rabb. Ini pun salah satu adab ketika kita berdoa, kita menyebut nama-nama Allah, ya Rabb, ya Rabb. Akan tetapi Nabi SAW katakan, walakin mat'amuhu haram, akan tetapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, begitu pula minumannya haram. Wa malbasuhu haram, begitu pula pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi gizi, atau tubuhnya ini besar, berkembang tubuhnya, tubuhnya ini dengan sesuatu yang haram. Wa kaifa yustajabu lidzalik, lalu bagaimana doanya bisa terkabul? Bagaimana doanya bisa terkabul? Artinya Nabi SAW menyebutkan dengan kondisi yang seharusnya dari secara adab dia mendapatkan kesempatan dikabulkannya doa,
Namun karena hal-hal yang disebutkan tadi, makanannya haram, minuman haram, pakaian haram, tubuhnya menjadi berkembang dengan haram, ya. Lalu bagaimana doanya bisa diharapkan dikabulkan? Artinya itu merupakan hal-hal yang menghalangi doa terkabulkan, permohonan saudara terkabulkan. Ya. Oleh karena itu penting sekali kita memahami hal-hal yang bisa menyebabkan doa kita itu terhalang, antara lain dari makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman haram itu setidaknya terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah haram li dzatihi, ya. Makanan itu haram karena zatnya. Kemudian juga dia disebut haram li asbabi kasbihi. Dia haram karena cara menghasilkannya. Kalau yang pertama bicara mengenai jenis-jenis makanan yang secara zatnya haram, tidak boleh kita makan secara hukum asalnya. Ya. Adapun yang kedua berbicara mengenai makanan ini secara zatnya haram, makan gudeg, makan daging sapi, makan steak, makan sate, tapi dia menjadi haram karena apa? Cara memperolehnya. Bisa jadi uang yang dibelikan, ya, uang yang dipakai untuk beli sate tadi dari uang misalnya mencuri, dari uang korupsi, walaupun cuma gudeg, tapi karena dari korupsi dia menjadi haram. Ya. Nah, itulah naudzubillah, ya. Dan kita kali ini kita akan membahas bab pertama mengenai dia haram secara zatnya. Bahasa Arab menyebutkan makanan itu disebutnya ta'am, jamaknya al-at'imah. Sesuatu yang dimakan atau diminum oleh manusia berupa makanan pokok dan lainnya. Kaidah syar'i, kaidah dalam agama kita untuk mengetahui halal dan haram pada makanan itu semua bertolak pada surat Al-An'am ayat 145. Ini ayat utama yang menjelaskan mengenai kaidah dalam memahami halal atau haram. Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya. Ya, tidak didapati dalam wahyu yang diwahyukan sesuatu yang diharamkan untuk memakannya kecuali, ya, kecuali maitah, daging hewan yang mati atau bangkai. Audaman masfuha, atau darah yang mengalir, baik darah yang mengalir masih mengalir ataupun dibekukan marus, ya. Au lahmal khinzir, ataupun daging babi. Fa innahu rijzun au fisqan uhilla li ghairillahi bih, karena semua itu kotor atau hewan yang, karena semua yang tadi disebutkan itu kotor. Juga yang diharamkan hewan yang disembelih yang dinyatakan untuk selain Allah, bukan karena Allah, tapi karena bisa jadi penguasa dari kawasan ini, jin A, jin B, ya, penguasa laut selatan, maka itu semua haram hukumnya. Tapi kaidahnya Allah sebutkan di ayat terakhir. Di antara kaidahnya, faman ittara ghaira baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Tapi barang siapa yang terpaksa, ghaira baghin, bukan karena pingin, tapi karena terpaksa, wala 'adin, tidak pula melampaui batas. Terpaksa di hutan gak ada makanan apapun, sama sekali tidak ada makanan apapun. Kalau dia tidak makan, mati dia. Setengah mati dia, sudah lemas. Ada babi hutan, ya.
Maka apa yang dia lakukan? Apakah ya dia dalam keadaan darurat, dia kalau tidak makan mati, maka dia bunuh babi hutan itu atau ada bangkai, haram hukumnya. Tapi dia benar-benar tidak bisa tidak menemukan makanan lain, ya, maka dia ambil dari sana, bukan karena pingin. Wala adin, begitu buka tidak berlebihan. Misalnya tadi terpaksa akhirnya membunuh babi hutan. Setelah ternyata dibakar, enak juga, ya, tanggung gitu kan. Akhirnya ada babi hutan lagi, terpaksa lagi nih. Judulnya terpaksa, padahal memang enak nih di stick katanya. Nah itu adin, telah melampaui batas. Artinya dimakan sebatas yang dia butuhkan saja untuk mencegah dia dari kematian. Andaikan seseorang terpaksa tanpa memang menginginkan ataupun terpaksa ataupun berlebihan, fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka Rabbmu, Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, ini kaidahnya. Ya. Jadi hukum asal ayat ini menyatakan semua makan tuh hukum asalnya halal. Ya, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diwahyukan. Ya. Makanya kata para ulama, kalau hukum asal ibadah, hukum asal muamalah, atau hukum asal urusan dunia, hukum asalnya itu semuanya boleh. Kecuali apa? Ada larangan. Dari yang luas dipersempit kalau ada larangan. Yang larangan ini nggak boleh. Beda dengan agama, urusan ibadah, semuanya tidak boleh. Sampai apa? Sampai ada perintah. Itu bedanya. Kalau urusan duniawi semuanya boleh sampai ada larangan. Maksudnya kita menemukan larangannya di ayat Al-Quran ataupun di hadis Nabi SAW. Tapi beda sama urusan agama. Semuanya nggak boleh sampai datang perintah. Itu bedanya. Dan kita harus memahami bahwasanya semua yang Allah halalkan itu pasti baik, yang diharamkan buruk. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ketahuilah semua yang diharamkan itu pasti akan membawa keburukan. Pasti membawa keburukan, ya. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 32, qul, katakanlah wahai Muhammad, man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Siapakah yang mengharamkan ya perhiasan yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rizki yang baik-baik, ya. Dalam ayat ini mengharamkan thayyibat. Thayyibat ini semua yang dianggap baik oleh jiwa, dan makanan juga dianggap yang baik bagi manusia, ya. Dan apa makanan yang dikonsumsi manusia, kata para ahli ilmu, akan tampak pada perangainya. Makanan yang baik dampaknya akan baik, makanan yang buruk dampaknya juga akan buruk, ya. Karena itu Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Makanya di antara yang tentu seorang semua muslim tahu, babi itu kenapa diharamkan. Di antara efeknya karena babi itu adalah binatang yang jorok, dia memakan kotoran juga, dan dia tidak memiliki kecemburuan. Tidak memiliki kecemburuan. Babi itu kan ya istilahnya dia bebas, ya. Berhubungan, ya, dia istrinya dia bebas. Tidak seperti sapi gitu. Istrinya atau perempuan, si betina itu bisa bebas digauli, ya. Sehingga kata para ulama itu makanya terlihat kenapa para pemakan babi itu tidak memiliki kecemburuan, ya, dengan pasangannya. Sedangkan dalam Islam itu kan memang kita harus cemburu pada pasangan, dan itu penjagaan dari perbuatan perzinahan, perselingkuhan, ya. Karena ada sifat cemburu yang memang diperintahkan, cemburu yang benar, ya. Dan pada asalnya semua makan itu adalah halal kecuali yang Allah haramkan. Nah ini hukum asalnya,
segala sesuatu halal. Jadi jangan dibilang, oh orang Islam mah, oh ini ya banyak larangannya begini-begini. Enggak, kata siapa? Cuman beberapa saja dibandingkan yang Allah halalkan, jauh lebih banyak yang Allah halalkan. Cuman beberapa hal saja kok, ya. Justru itu menjadi ketentuan. Kita diberi petunjuk panduan mana yang bagus, mana yang buruk, ya. Nah, ini perincian ini akan hadir dengan mengandung 3 perkara. Makanan dalam Islam ada yang ditetapkan kehalalannya, ada yang ditetapkan keharamannya, tapi ada makanan yang didiamkan ketetapannya oleh peletak syariat, oleh Allah. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang disebutkan oleh sejumlah ulama, ya walaupun diperselisihkan hadisnya, kesahihannya, inna allaha farda faraid fala yudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyepelekannya dan menyepelekannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah menyiapkan atau meletakkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melanggarnya, ya. Wa harrama hurumatin fala tantahikuha, dan Allah telah mengharamkan perkara yang haram, maka jangan melanggarnya. Wa sakata an asya'i rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tabhathu anha, dan Allah juga mendiamkan sejumlah perkara sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, ya, tapi janganlah kalian mencari-carinya. Makanan yang halal dan ditetapkan halal dan mubah oleh peletak syariat. Pertama, dasar kaidah ini, semua makanan yang suci dan tidak membahayakan adalah mubah. Ini kaidahnya. Makanan yang ditetapkan halal itu semua makanan yang suci dan tidak membahayakan. Makanan mubah terdiri dari 2 macam. Pertama, hewani dan nabati. Ya, nabati ya biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Hewani terbagi menjadi 2, darat dan laut. Hewan laut, semua hewan yang tidak dapat hidup kecuali di laut, seperti ikan dengan berbagai macamnya yang berbeda-beda, ya, semuanya halal. Kecuali hewan laut yang beracun, maka ia haram karena membahayakan. Karena ia haram karena membahayakan. Hewan laut ada beberapa yang beracun, ya. Ya, ikan buntal, ya, tapi katanya ikan buntal ini kalau ngolahnya bisa aman katanya, ya. Tapi kalau tidak bisa, ya bisa membunuh. Ya, kita lihat bagaimana Allah mengikat sesuatu yang membahayakan itu kemudian dilarang. Ya, juga ada juga disebutkan antara ular laut. Ya, ular laut juga berbahaya, umumnya beracun. Racunnya lebih tinggi daripada kobra, ya. Demikian juga dari hewan laut ada yang haram dan buruk serta menjijikan, ya, seperti kodok, ya, suike tentunya nggak boleh. Dan suike itu antara lain, di antara alasannya kenapa tidak boleh dimakan, karena ada larangan Nabi SAW untuk membunuh kodok. Ya, Nabi SAW melarang membunuh kodok. Kenapa? Karena suara yang dia keluarkan mungkin kita tidak suka, tapi sebenarnya itu kata Nabi SAW tasbih kepada Allah. Tasbih kepada Allah. Ya, semua yang ada di langit dan bumi itu semua bertasbih kepada Allah. Tuh, yusabbihu man fis samawati wal ard wa man fihin. Ya, dan bertasbihlah semua yang langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Akan tetapi Allah sebutkan walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Sehingga kodok termasuk hewan yang dilarang dibunuh. Begitu pula buaya, karena ia buruk di samping dia memiliki taring. Ya, makanan yang atau hewan yang memiliki taring itu diharamkan kecuali sejumlah makanan atau hewan yang bertaring ini hidup sepenuhnya di lautan. Contohnya apa? Sebagian ulama mengatakan hiu. Ya, walaupun orang Bandung jarang makan hiu.
Tapi saya sempat makan hiu ya, dulu ada yang jualan di depannya ya kampus apa namanya, Unpas Setiabudi. Ada yang jualan bakar ikan hiu, karena penasaran pengen tahu juga gitu kan. Nah ini hewan taring tapi dia penuh lautan. Tapi kalau buaya, nah cuman ini buaya ini sebenarnya diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena dia anggap hewan lautan, hewan air yang memiliki taring, sehingga dikiaskan sama dengan hiu. Ya, tapi kenyataannya buaya tidak di air sepenuhnya, dia juga di daratan. Ya, sehingga pendapat yang lebih tepat umumnya ulama mengatakan buaya hukumnya haram. Ya. Dan kita lihat memang dia binatang yang buas. Ya. Kalau ini biawak gimana Pak? Sama kayak buaya. Ya. Biawak hukumnya haram. Sering diterjemahkan nanti ada dob ya. Dob itu kadal gurun. Ya bukan kadal sih, tapi dia lebih seperti ya hewan. Ya, nanti kita mungkin bisa lihat videonya ya. Dob itu. Ada yang mengatakan dob itu sering terjemahkan biawak, sehingga dianggap biawak itu halal. Dulu di menuju Subang suka ada sate biawak. Padahal haram hukumnya biawak itu. Dia beda dengan dob yang ada di padang pasir. Kalau padang pasir dob itu dia makan, dia herbivora. Adapun biawak dia makan apa Pak? Makan ular. Ya, makan ular kan sekarang banyak diketahui ternyata kenapa misalnya kayak di Tangerang ular tuh jadi banyak gitu ya. Karena orang suka membunuhi biawak. Ternyata pemakan alami dari ular itu adalah biawak. Ya. Mereka punya peran yang besar dalam ekosistem. Boleh makan hewan laut baik yang menangkapnya seorang muslim atau non muslim. Ya. Jadi ketika misalnya kita dapat ikan, ya, ikan apa ini? Ya, ikan baronang. Ya. Siapa yang ngambil itu? Pastur. Wah nggak mau saya makan. Nggak masalah. Mau dia pastur, mau dia pendeta. Kalau makanan laut boleh kita makan. Ya. Jadi penelayannya ternyata dia ya non muslim nggak masalah. Sama saja baik yang memiliki kesamaan itu hewan yang boleh dimakan di darat atau tidak memiliki kesamaan. Hewan laut tidak memerlukan sesembelihan berdasarkan firman Allah. Wa uhilla lakumus saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Ya. Dan Ibnu Abbas mengatakan, ala inna saydahu ma sayd. Hewan laut itu yang diburu dan makanan laut adalah hewan yang dimuntahkan oleh laut. Hewan laut adalah yang diburu. Ya. Hewan laut adalah yang diburu di lautan dan juga makanan laut adalah hewan yang dimuntahkan oleh laut. Istilah dalam ayat tadi. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah, seorang sahabat Tamim Ad-Dari pernah naik perahu. Tamim Ad-Dari ini salah seorang sahabat yang pernah ketemu Dajjal. Dia seorang nelayan. Kami naik perahu, air kami sedikit sehingga kami bingung. Kami pakai minum atau berwudu. Kata Nabi SAW, ya apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Maka Nabi SAW menjawab, air laut itu tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan bangkainya halal. Bangkainya halal. Kedua, hewan darat. Ya, ini tadi halal bangkainya. Jadi kalau ikan kita lihat mengapung, ya dia boleh kita makan, ya, selama bukan mengandung racun. Ya. Hewan darat yang halal dari hewan darat yang ditetapkan dengan nas dirangkum sebagai berikut. Yang pertama jelas hewan ternak.
wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan Allah telah menciptakan binatang ternak untuk kalian, ada bulu yang menghangatkan dan juga berbagai manfaat sebagai makanan. Ya. Jelas kalau al-an'am atau makanan ternak itu halal. Dan istilah hewan ternak dalam istilah orang Arab adalah unta, sapi, dan kambing. Bukan semua yang diternak. Ya. Bukan semua yang diternak. Karena sekarang juga ada peternakan babi. Ya. Ada peternakan gogok juga ada. Ya. Tapi yang dimaksud hewan ternak sini ada terbatas pada unta, sapi ataupun jamus. Jamus ini apa Pak? Apa namanya? Munding, kerbau, dan juga kambing dan domba. Yang kedua adalah kuda. Ya, adalah kuda. Kuda itu halal. Ya. Nah, Nabi SAW yaumal khubair anil luhumil hur wa rakhasa fi luhumil khail. Nabi SAW itu melarang untuk makan daging keledai pada perang Khaybar dan memperbolehkan memakan daging kuda. Ya. Kemudian yang diperbolehkan adalah biawak padang pasir. Nah, ini terjemahannya biawak terus. Ya, ukil memang mirip biawak ya, tapi beda dengan biawak kita. Ukil ad-dhabu ala ma'idati Rasulullah SAW, pernah dihidangkan dhab di meja Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, kulu, makanlah kalian, fa innahu halalun walakin laisa min ta'ami. Sesungguhnya ia halal tapi ia bukan termasuk makananku. Maksudnya beliau tidak biasa makan dhab. Dhab itu orang-orang di padang pasir, ya, yang memang hidupnya di padang pasir, lebih banyak di padang pasir ya. Nabi SAW itu sebenarnya orang kota, beliau orang Mekah. Orang Mekah itu banyak sumber utama penghasilan itu dari berdagang, ya, bukan dari berburu ataupun apa namanya seseorang ya dengan apa namanya dengan misalnya seperti di Madinah dia berkebun. Kita lihat sedikit dhab ya. Dhab itu seperti apa? Sebentar. Dhab. Ini dhab. Dia belakangan diternakan. Memang agak mirip biawak ya. Atau mirip apa Pak? Iguana. Dia seperti ini. Iklannya. Orang suka diburu orang Arab. Ya. Nah, dia buru. Seperti ini. Dan dia sekarang diternakan. Dia makan ini, makan apa? Dia herbivora. Nah, ini sekarang ini harganya mahal.
karena ada yang dikatakan bahwa dia kaya protein dan juga rendah lemak, ya, sehingga jadi makanan, ya. Jadi kalau ada yang mau makan, nah ini Pak, jadiin makanan. Nah, jadi dia bukan biawak, ya. Jadi kalau di sana kalau mungkin kali-kali, nah ini di Presto, tuh buntutnya tuh bergerigi, ya. Jadi kalau nanti lagi bosan kalau ke Arab makannya cuman makan nasi mandi kambing, kapan-kapan makan dob aja ini, ya, itu dob. Biasanya ini apa? Biasanya dob ini apa namanya? Nah, ini dijadiin nasi mandi. Sebentar. Nah, ini kambing kok. Nah, ini. Nah, sebentar. Nah, ini dimasak seperti ini. Dok. Nah, Nabi SAW dulu ketika ditawari, beliau merasa tidak biasa makan ini, tapi halal. Nah, ini sate dob. Nah, ini nih dob panggang. Nah, ini sekarang mahal karena dianggap dia kaya protein dan juga rendah lemak katanya, seperti itu. Nah, ini untuk memperjelas, ya, artinya yang dikatakan orang-orang bahwa biawak halal dengan mengatakan itu dob, ini jelas beda, ya. Dob itu bukan seperti biawak, dia makannya makanan nabati, biasanya suka ini, dia makanan nabati, dia memang dia makan daun, rumput-rumputan, bukan makan seperti biawak yaitu ular, seperti itu. Ini biasanya suka ada foto makan nasi mandi plus dog. Bisi kabita kita nggak usah bahas lagi. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Kemudian yang diperbolehkan adalah keledai liar atau zebra. Ya, jadi ada himar, dalam bahasa Arab itu ada himar wahsi sama himar ahli. Yang diperbolehkan dimakan adalah himar wahsi, keledai liar, yaitu zebra. Zebra itu istilah untuk dia satu jenis dengan keledai. Ya, adapun keledai jinak maka dia diharamkan. Ya. Hadis Abu Qatadah, dia pernah melihat keledai liar, maka dia membidiknya dan menjembelihnya. Pernah melihat zebra, lalu dia membidik dan membelihnya. Ya, jadi dahulu di Jazirah Arab itu ada segala macam, Pak. Zebra ada, singa juga ada. Makanya orang Arab itu punya kosakata yang banyak mengenai singa. Ya, singa itu ada 50 kata, bukan asad saja. Orang Indonesia bilang, apa bahasa Arabnya singa? Asad, ya, padahal banyak, ada Haidar, ada Laith, ya, ada sekitar 50-an, ya, karena dulu mereka hidup dengan singa. Ada Usamah bin Laden, ya. Usamah itu dulunya nama singa, istilah untuk singa kecil itu Usamah, ya. Terutama sebelum ada terusan Suez, ketika ada terusan Suez ya terputus, tapi dulu zaman Nabi SAW ada singa, ada juga zebra. Dan zebra itu termasuk yang dimakan. Ya. Nah, ketika tadi sahabat Abu Qatadah membidik dan menyembelihnya, ya,
Nabi SAW bertanya, apakah masih ada dagingnya dikit? Kami memiliki kakinya, maka Nabi SAW menerima dan memakannya. Tapi kalau yang yang dipakai untuk menjadi tunggangan, keledai yang bukan yang biasa, itu hukumnya haram. Yang kelima jelas kelinci. Nabi SAW pernah makan kelinci. Nah, yang keenam ini hena, cuman hena ini diperselisihkan. Ya. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, dia dianggap halal. Hena ini kayak anjing ajak ya. Kayak anjing ajak. Di Afrika terutama, ya. Termasuk ya dulu ada di sana di Jazirah Arab dulu ada. Jabir, sahabat yang mulia, mengatakan, "Sa'altu Rasulullah SAW anid toba." Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai toba, tentang hena. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wasa'idun yuj'al fihi kabshun idha sad." Dia adalah hewan buruan dan diharuskan membayar dam dengan seekor domba apabila sedang berihram memburunya. Maksudnya kalau sedang berihram untuk haji atau umroh, dia berburu hena, maka dia harus membayar dam. Dan sesuatu yang diburu itu adalah sesuatu yang halal dimakan. Maka sebagian ulama dalam hal ini mazhab Imam Ahmad mengatakan hena hukumnya halal dimakan. Termasuk penulis buku ini cenderung ke pendapat Imam Ahmad. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan hena itu haram karena dia jelas bertaring dan dia mirip anjing. Mirip anjing. Maka tentunya pendapat yang lebih berhati-hati adalah pendapat jumhur bahwa ini adalah makanan haram. Yang ketujuh jelas ayam, dan dianalogikan dengan ayam adalah angsa dan bebek karena keduanya termasuk yang baik ya. Yang kedelapan belalang. Belalang juga dihalalkan ya. Belalang itu sebagian orang, para sahabat ya, disebutkan oleh para sahabat Abdullah bin Aufa, "Gazawna ma Nabi SAW sab'a mazawatin ausit." Kami pernah perang sama Nabi SAW itu, menemani beliau 6 atau 7 kali. Kuna naqulu mahud al-jarad, kami makan belalang saja sama beliau. Ya. Bagi yang pernah makan katanya belalang ini lebih enak dari udang. Ya. Tapi dia kolesterolnya tinggi. Nah itu antara lain yang disebutkan. Sedikit kita tambahkan, makanan yang ditetapkan haram oleh peletak syariat. Makanan yang haram kalau dalam Al-Quran itu terbatas 10 jenis. Pertama, hurrimat alaikumul maitah, bangkai, wadam, darah, lahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, hewan yang disembelih untuk selain Allah. Ya, hewan sesajen tidak boleh dimakan. Waktu itu ada salah satu YouTuber ya, yang dia hidupnya ngebolang, bocah petualang ya, orang-orang Bandung ya. Dia lihat ada sesajen di tengah hutan, lalu karena dia lapar dia makan, tapi dia untuk konten, cuman itu haram. Ya, banyak orang-orang jadi bisa ikut-ikutan gara-gara itu ya. Kemudian hewan yang tercekik, kemudian hewan yang dipukul, yang mati terpukul. Beda dengan kalau kurban, sekarang ada metode yang dia dipukul ininya, cetut, sampai dia pingsan, lalu disembelih. Nah, MUI waktu itu kan kalau di Jepang seperti itu. Mereka diundang ke Jepang, dilihat, mereka MUI memfatwakan halal karena masih ada kehidupan, tidak langsung mati. Tapi kalau matinya karena dipukul, karena pukulan tadi terus mati, maka hukumnya haram. Yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, ya, walaupun hewan-hewan halal, tapi kalau jatuh, ditanduk, dia matinya karena jatuh, karena ditanduk atau diterkam, maka haram, kecuali yang sempat disembelih. Jadi ketika dia ditanduk atau jatuh, masih ada hidup, sempat disembelih sama dia, maka itu boleh. Kayak hewan
kurban, dia naudzubillah kabur, jatuh masuk ke dalam sumur atau masuk ke dalam lubang besar. Dia sekarat, datang langsung penjagal, sempat dulu sembelih, maka menjadi halal. Tapi kalau sudah datang, wah sudah mati Pak, sudah masuk, ya sudah jadi bangkai. Ya. Nah, jadi tadi bangkai, darah hewan yang mengalir, marus tentunya haram. Dulu kan suka ada sate marus ya. Darah yang tersisa pada sela-sela daging, maka itu mubah, diperbolehkan. Kalau kita makan ayam ataupun daging, apalagi suka ada daging orang yang suka dalamnya itu masih agak mentah, ada darahnya dikit, itu disebutnya ma'fu, yang dimaafkan. Kemudian juga hati dan limpa, babi jelas haram dan semua turunannya, hewan yang disembelih karena Allah ya. Dan tadi hewan yang terhantam dengan tongkat, hewan yang jatuh di tempat tinggi lalu mati, hewan yang ditanduk ya, hewan yang diterkam oleh binatang buas ya. Tapi kalau masih hidup lalu sempat nyembelih, maka tadi halal ya. Kemudian hewan yang disembelih atas nama berhala ya, atas nama berhala ataupun atas nama jin-jinan ya. Banyak orang, untuk dulu saya ingat, untuk memulai waduk jati gede di mana namanya, Sumedang, itu orang-orang sana tokoh adat ya, oknum lah, enggak semua orang sana, itu maksa ke panitia proyek untuk motong dulu kambing. Dan saya waktu itu lihat di sana motong kambing, terus dia bilang, kawo Prabu Siliwangi, Prabu Gesan Ulun, gitu kan, Prabu-prabu yang ada di sekian Santang. Dulu dia bilang Kian Santang pertama. Nah, katanya Kian Santang Muslim katanya. Nah ini tentunya haram makanannya. Tapi yang celaka, dia makan juga itu. Sebagian dia makan juga, kacau sekali ya. Kemudian makanan yang membahayakan, ya. Makanan yang membahayakan. Nah, mungkin karena waktu terbatas kita sampai sini saja. Insya Allah apabila nanti pekan depan kita lanjutkan. Baik, apabila ada diskusi atau pertanyaan kami persilahkan. Ya Pak. Ya, kalau daging impor, ya, kalau sekiranya dia, tapi alhamdulillah sekarang mudah Pak ya, karena ada label halal. Nah, intinya kalau sudah dapat label halal dari lembaga yang memang dia memiliki wewenang untuk memberikan label halal, maka kita bisa terima. Ya, karena itu tanggung jawab pada lembaga tersebut. Atau misalnya apa Pak? Kita di negeri yang misalnya ahli kitab di sana, umumnya ahli kitab. Misalnya Bapak lagi ada kunjungan ke beberapa negeri, misalnya beberapa negeri yang terkenal, misalnya Nasraninya taat, contohnya Polandia misalnya. Saya dengar dia termasuk yang agak taat. Polandia itu orang Nasrani di sana, ya. Terus Bapak dapat daging sapi, dia tidak pakai anggur, tidak pakai apa, cuman yang motong katanya orang Nasrani. Apakah boleh? Hukumnya boleh. Sesembelihan ahli kitab, uhilla lakum ta'amukum wa ta'amu ahlil dihalalkan bagi kalian makanan ahli kitab. Makanan ahli kitab ini sembelihannya, ya. Kecuali misalnya di negara Nasrani ini, kita tahu di sini ada sebagian juga orangnya itu ateis. Kalau di Eropa kan sebagian banyak yang ateis. Kalau ateis kita nggak bisa makan. Tapi kalau kita tahu yang motong, oh ini aktivis gereja, itu diperbolehkan. Ya, walaupun ulama berbeda pendapat, kalau kita persis melihat dia mengucapkan misalnya demi nama Yesus, misalnya. Kalau demi nama Tuhan itu diperbolehkan. Tapi kalau dia tahu bilang demi nama Yesus, nah itu diperselisihkan. Umumnya ulama katakan nggak boleh, itu jelas-jelas Yesus. Kalau nama Tuhan, nama Allah itu boleh. Tapi kalau misalnya nama Yesus,
Itu nama orang. Sebagian ulama nggak boleh. Sebagian lagi memperbolehkan, seperti muftinya Saudi Arabia, Syekh Fauzan memperbolehkan. Kenapa? Karena kata dia, ayatnya jelas bahwa sembelihan ahlu kitab itu halal. Dan ahlu kitab Nasrani memang mereka juga menuhankan Yesus, kata dia. Jadi itu termasuk yang halal. Untuk kehati-hatian, kalau kita tahu lebih baik tidak saja ambil pendapat mayoritas. Seperti itu. Kepiting halal karena dia dianggap tidak memiliki darah. Memang seperti itu ya cara masak ya. Atau ada cara lain? Hidup-hidup nggak dipukul dulu gitu ya? Banyaknya dipotong. Iya. Direbus ya. Allahu a'lam. Tapi walaupun begitu, kan dia jadi baka itu Pak. Tapi karena dia memang dominan di lautan, maka insya Allah dianggap halal. Ya, ya Pak. Ya silakan. Peyem. Ya. Peyem Allahu a'lam. Ya. Sebagian ulama mengatakan karena dia masih menyatu dengan zatnya, bukan dikhususkan memang untuk diminum. Dia menyatu dengan, jadi dia menyatu dengan si tapenya itu, jadi dia halal. Dan memang kan peyem itu tidak memabukkan seperti memabukkan minum alkohol ya. Nggak tahu kalau kemarkaan peyem ada yang mabuk nggak? Nggak ada ya. Banyak minumnya gitu Bu, sengaja. Airnya saja untuk dikonsumsi sambil makan gitu atau memang dipakai jadi minuman Bu? Airnya kan memang kalau tape peyem memang dimakan juga kan, diminum juga kan. Nah itu karena dianggap menyatu ya. Allahu alam. Ya, setahu kami halal, tapi nanti kita lihat ilahnya. Kenapa kemudian dia dianggap halal, berbeda dengan alkohol yang tadi. Kalau setahu saya karena dia menyatu dengan zatnya. Jadi bukan yang memang sengaja dipisahkan untuk diambil memabukkan. Ya. Allahu a'lam. Nanti kita ada pembahasannya lagi di sini. Rum. Kalau rum jelas haram, karena rum kan memang bagian dari minuman keras, khamar. Rum kan minumannya orang Belanda ya. Apa? Esen mirip rasanya, tapi tidak sama sekali berbeda jenis. Rasanya sama tapi jenisnya beda, bukan dari alkohol. Ya tapi bukan alkohol kan? Ya nggak masalah kalau cuma rasa gitu. Apa? Tapi kan bukan ini kan, bukan. Tidak bolehnya bisa jadi satu dzari'ah namanya. Satu dzari'ah itu menutup keburukan. Begini, kayak bir 0%. Di Indonesia nggak boleh, di Saudi boleh. Kenapa? Karena yang di Saudi melihat ini memang nggak ada alkoholnya. Ya, artinya secara zat berbeda, beda dengan bir beneran. Maka dihalalkan. Makanya kita lihat kan Masjidil Haram di mal-malnya ada merek Budweiser, Carlsberg, merek bir semua, jual yang 0%. Di sana dianggap halal. Di Indonesia kenapa kemudian dianggap haram? Bukan dianggap haram, tidak diberikan label halal. Tidak diberikan label, bukan tidak haram, bukan tidak halal, tapi tidak diberikan label halal karena disebutnya saddu dzari'ah, menutup celah keburukan. Khawatirnya karena itu dianggap bir 0%, orang biasa, oh bir. Nanti ketika dia nambah minum yang 4,5%, kemarin juga dia biasa kok yang 0%, jadi biasa. Dan menurut saya itu lebih tepat ya, karena kalau kita lihat kemasannya itu memang mirip banget bir 0% sama yang
cuman beda-beda dikit ya. Jadi agak geli juga di mall di depan Masjidil Haram itu jual bungkusnya mirip-mirip seperti bir beneran di sini gitu kan. Nah, makanya itu yang menyebabkan di MUI tidak diberikan. Nah, itu saya kira Essen pun seperti itu. Nah, wine coffee kan kopi biasa ya, cuma difermentasi, tidak memabukkan kan, tidak seperti wine. Tapi MUI nggak mau ngasih halal. Kenapa? Karena istilahnya. Nah, saya kira itu bagus agar orang tidak bermudah-mudah. Wine, coffee. Oh, dah ini mah ini. Akhirnya orang terbiasa dengan istilah wine. Nah, jadi kadang dia tidak memberikan halal itu karena istilah yang digunakan. Ya, karena memang disamarkan. Kadang begini. Ada waktu itu saya pernah lihat di sini di jalan menuju Antapani ke ke belakang Kelote itu daerah Parakansat. Di situ ada toko besar Pak, bukan tokonya sih sedang, cuman posternya di mana-mana dia tulis pasang kopi vodka. Kan samar tuh Pak ya. Jadi mirip-mirip kayak gitu. Mungkin orang berpikir kayak wine coffee. Ini kopi vodka. Dan bebas jualan Pak berbulan-bulan. Saya penasaran apa kopi vodka itu. Ternyata vodka beneran Pak, 40%. 40% dan dijual bebas gitu. Akhirnya alhamdulillah itu saya ada kenalan anggota DPRD. Saya fotoin, saya kasih alamatnya. Sekali waktu itu masih belum mempan, pas yang kedua kali, Pak ini gimana kok masih ada? Akhirnya sama dia yang ngirim orang ini, dibubarkan, dihancurkan tempatnya. Bukan dihancurkan, ya dia disita lah atau ditutup gitu. Kopi vodka 40% bayangin, di toko siang hari buka Pak. Kayak toko jamu, tapi dia jelas-jelas di situ 40%, bayangkan. Yang nggak ditulis 40% cuma kopi vodka. Orang karena nganggapnya kayak wine coffee. Nah itu makanya wajar, saya kira bagus memang MUI akhirnya tidak memberikan halal pada produk wine coffee seperti itu. Karena istilah yang digunakan tidak tepat. Ya. Begitu Pak ya. Silakan ditanyakan lagi. Ya. Apabila kita makan itu makanan yang menyediakan tentunya untuk kehati-hatian tidak. Kehati-hatian jangan makan di sana. Ya, karena kita khawatir tercampur ya. Dan biasanya juga kita jijik ya. Kalau kata orang barat mah, orang Indonesia itu yang ngaco-ngaco, naudzubillah ya. Mereka berzina, mereka begitu. Tapi kalau makan babi enggak. Orang Indonesia pokoknya babi enggak katanya. Karena kita dari kecil sudah jijik kan sama babi itu ya. Nah, begitu pula makan di tempat mereka, tentunya umumnya menjijikkan ya. Tapi sebisa mungkin tidak ya. Khawatir tercampur tadi. Khawatir tercampur. Walaupun tidak secara mutlak. Misalnya dia bilang, Pak kami ada ini masak berbeda. Terkadang kalau masalah penggorengannya dipakai sebelum tadi ngebuat goreng ayam, tadi pakai apa? Goreng babi dulu Pak. Misalnya. Sebenarnya tidak mutlak haram berhubungan dengan wadah. Karena pernah para sahabat mereka berperang di tanahnya orang ahli kitab. Lalu mereka meminta ke Nabi SAW, bolehkah kami makan dari wadah mereka? Nabi SAW melarang, janganlah kalian lakukan. Kecuali kata beliau, kalian tidak memiliki wadah lain, maka bersihkanlah dulu wadah mereka, baru gunakan. Begitu pula dengan penggorengan. Kalau misalnya kita di suatu tempat yang memang kita tidak ada pilihan lain, dan kita tahu bahwa ternyata itu selalu dibersihkan dulu, ya. Dibersihkan dengan bersih baru diganti. Maksudnya baru kemudian ngegoreng yang baru ayam tadi. Maka insya Allah itu tidak mengapa. Kalau memang kita tidak ada pilihan. Ya. Tapi kalau masih banyak tempat lain ya jelas lah. Misalnya ke mana? Ke Cibadak ya. Sengaja ke Cibadak. Di sini nggak ada makanan lain. Ya di Cibadak. Ke Cibadak mah itu udah kampung Cina kan. Cari ke tempat lain masih banyak gitu. Allahu a'lam itu. Ya, tapi memang kalau orang Cina kadang suka ini ya, makanannya itu halal, nasi goreng apa, tapi suka pakai minyak ya, minyak babi itu ya, katanya sebetulnya. Sama ancio tuh minuman keras ya.
Nah itu yang banyak kita harus hati-hati. Di tukang nasi goreng suka pakai itu ya, anciu tadi ya. Seafood ya, seafood. Nah itu haram. Oh gitu. Subhanallah, harus hati-hati ya Bang. Ya. Baik, demikian mungkin yang kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.